Sebelum pergi ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto mengampanyekan bahwa industri kebutuhan rumah tangga akan berbasis listrik. Saya Diah Megasari Anjaya akan tanya ke Mas Zenzia Sianika Iza, Presiden Direktur Iza Integrated Consulting. Selamat datang di newsroom kami. Selamat pagi Mbak. Mas, kita ngobrol tentang regulasi mobil listrik. Itu bukan basisnya Jepang, tetapi mengusik dominasi otomotif Jepang yang identik dengan industri otomotif kan. Sebenarnya bagaimana sih investor Jepang memandang regulasi tentang mobil listrik di Indonesia nih? Oke. Untuk Permendagri yang kali ini, itu menjadi sebuah fairness akhirnya bagi perusahaan Jepang. Karena mereka selama ini kan kebanyakan produksinya mobil-mobil ya konvensional yang menggunakan bensin hybrid. Di mana itu kurang mendapatkan insentif dari pihak pemerintah. Nah kali ini, tiba-tiba anak EV datang nih, anak emas. Nah inilah yang membuat mereka itu selama ini kayak, loh kok ketidakadilan itu ada di sini. Itu yang mereka rasakan selama ini. Nah, yang menjadi konteks yang paling menjadi kunci emasnya adalah bagi Jepang sebenarnya masalah EV ini sebuah masalah atau enggak bagi pengusaha otomotif Jepang ya yang ada di Indonesia. Masalah EV ini apakah sebuah masalah yang besar atau enggak? Kita masuk ke sudut pandang dari situ dulu. Jadi pasar mobil EV ini sebenarnya dari total sales mobil kendaraan itu cuma 12-18%. Masih growth ya sekarang ya. Nah, konteks yang kita harus pahami juga, berarti sisa 90-80% itu masih mobil konvensional. Jadi kalau ada kebijakan yang ibarat kata menganak emaskan pihak EV, bagi otomotif Jepang, itu bukan sebuah masalah yang, apakah itu menjadi masalah yang besar atau enggak? Enggak besar, tapi ya tetap terusik. Konteksnya seperti itu. Nah, sekarang kali ini kan dibuat kebijakan seperti ini, sebenarnya bukan masalah di situ, Mbak. Investor asing itu lebih cenderung lebih memikirkan masalah ketidakkonsistenan dengan peraturan. Regulasi inilah yang sebenarnya mereka menjadi sakit kepalanya. Karena kita jujur, orang Jepang itu selalu jangka panjang pikirannya. Long term player mereka. Nah, dalam hal ini berarti kalau peraturan yang A udah ada, ya mereka beranggapan ini nggak akan berubah sampai 5-10 tahun. Harapannya seperti itu. Nah, konteks yang sekarang terjadi di Indonesia, peraturan itu berubah-berubah. Dari masalah peraturan impor bahan baku, masalah TKDN, segala macam. Nah, konteks yang seperti ini yang sebenarnya pihak investor itu masih agak merasa tidak tenang dengan kondisi situasi di Indonesia ini. Karena ini juga kan Permendagri ini kan keluar lagi surat edarannya ya. Iya, nol lagi. Jadi itu Permendagri mengatakan mobil EV boleh dipajakin oleh pemerintah daerah. Cuman habis itu tapi nariknya 0% aja ya. Nah ini kan jadi, ini yang mana? Nah hal-hal seperti hal kecil, kelihatannya kecil, tapi hal-hal yang tidak pasti membuat kayak konsumen itu bergeser pikiran, itu kan yang menjadi masalah. Karena dengan bagaimanapun pelaku bisnis, itu selalu bergantung dengan jumlah konsumen. Pasti. Kalau insentif pemerintah memberikan insentif terhadap mobil EV, berarti konsumen lebih mudah membeli mobil EV. Atau sebaliknya. Selalu seperti itu. Nah, tapi kalau kebijakan pemerintah yang ibaratnya berdampak ke konsumen, ini tiba-tiba bisa berubah-berubah, ya yang namanya forecast ya, kalau orang Jepang selalu bilang, forecast itu mereka selalu goyang. Karena mereka udah punya planning selalu. Income tahun ini target sekian dengan apa segala macamnya. Berarti kalau ini bergeser, mereka harus ngatur lagi ya. Ini yang jadi selalu menjadi masalah. Jadi Jepang itu memang selalu memiliki jalan pikirannya cukup panjang, apalagi di bidang otomotif seperti, bukan otomotif doang, manufaktur ya. Iya, especially manufaktur. Karena ibarat kata, investasi untuk membangun sebuah pabrik itu bukan masalah 100.000, 200.000, bukan jutaan lagi gitu. Bagi mereka juga membutuhkan, ibarat kata, dana yang besar berarti mereka harus melakukan semua analisa sebelum mereka masuk ke Indonesia. Nah, setelah analisa selesai, mereka bikin planning. Planning dibuat lalu menjadi sebuah forecast. Nah, forecast ini yang akhirnya di-approval di internal perusahaannya dari level manager ke GM segala macam itu. Ini membutuhkan kira-kira waktu 1-2 tahun. Umumnya ya kalau perusahaan Jepang. Forecast yang pada akhirnya menjadi target yang harus tercapai kan? Betul. Dan mereka juga nggak mau ngasih ibaratnya forecast atau target ini dengan angka yang nggak masuk akal. Mereka sangat cermat dalam urusan kayak beginian.
Regulasi. Oke, tapi pertanyaannya gini, Mas. Ini kan masa depan, mobil listrik kan dianggap sebagai masa depan kendaraan untuk masyarakat ya. Kenapa Jepang seakan memang enggan? Pak Presiden juga bilang kan secara langsung di roundtable itu kan Toyota belum mau ke listrik, secara gamblang nyebut merek juga seperti itu. Kenapa sih Jepang tidak mau masuk ke pangsa pasar mobil listrik? Oke, ini kembali lagi ke ucapan saya yang tadi ya. Jepang itu selalu long term player. Oke, meskipun konteksnya di sini seperti Toyota kan sudah 55 tahun. Bukankah 55 tahun juga sudah long term ya, Mas ya? Bukankah 55 tahun bisa dong harusnya membuka era baru kayak gitu, target baru. Oke, nih cerita lucunya adalah Toyota itu selama ini kan memang mereka sudah mengembangkan teknologi hybrid. Ya. Oke, mereka memang fokusnya di situ. Sedangkan Cina berfokus kepada EV. Nah, ini yang lucu, yang menjadi catatan kita adalah berarti kok Toyota itu udah menginvestasikan ke penelitian hybrid selama ini. Di sisi lain, Cina udah EV. Berarti ini kan dua hal yang berbeda. Kalau mereka sekarang mau mengembangkan EV shifting, jor-joran pun ibarat kata Cina udah lebih duluan nih kondisinya. Kalau mereka sekarang join ke masalah pengembangan EV, itu kayak masih jadi behind. Itu pertimbangan saya yang satu. Tapi ini dari pihak Toyota juga ada, mereka juga sempat state di media lain terkait masalah bagi Toyota EV ini adalah solusi jangka pendek. Karena dengan bagaimanapun masalah dengan listrik, sumber daya listrik untuk gerakin mobil inilah yang menjadi sebuah masalah dan masih prematur di Indonesia. Mbak bisa bayangin nggak? Itu kan mobil listrik butuh charger ya. Sekarang kabel PLN kita udah nyampe seluruh negara atau belum? Nah, itu lagi kan gitu. Jadi bagi Toyota mengatakan, jadi EV itu bukan solusi yang ibaratnya mutlak bagi Indonesia. EV itu memang dibutuhkan. Tapi kembali lagi, pasar EV itu belum tumbuh secara signifikan, masih 10% sekian persen. Jadi Indonesia 12-18% perkembangan saat ini. Nah sekarang kalau mereka, sekarang ini udah serbu nih sama Cina. Ya, dominan dengan Cina dan Korea lah. Tiba-tiba Jepang mau ikut juga. Ini pasar masih belum tumbuh growth-nya. Ibarat pemakaian mobil listrik itu masih ya 12-18% tadi. Kita sebutnya 18% deh. Sekarang kalau ikutan, ini rebutan 18% loh. Dengan player baru lagi. Toyota dengan ya grup mereka lah gitu. Ibarat kata Jepang dengan grup mereka, Honda, Mitsubishi segala macam. Ini terlalu kecil arena tarungnya. Itu juga yang membuat mereka berpikir daripada kita bersempit-sempit di sebuah market yang ujungnya rebutan pasar doang. Bukankah lebih bijaksana kalau kita bertarung untuk melengkapi semua kebutuhan semua konsumen? Karena kembali lagi ya, 12-18% inilah kita patok, berarti sisanya ini masih bensin. Ya, 80% lebih ya? Iya, sekarang pertanyaan dari pihak Jepang adalah, lalu apa harus kami masuk ke EV kalau kita melihat dari sudut pandang ini? Nah, itulah yang sebenarnya jadi pokok masalah. Sebenarnya gini, yang menjadi tantangan mobil konvensional di Indonesia kan harga minyak ya. Betul. Sedangkan Jepang masih bertahan dengan hybrid, ya kan? Itu kan masih basisnya masih fuel juga kan, Mas. Ada nggak sih teknologi yang bisa ditawarkan oleh Jepang, oleh investor Jepang, agar mereka juga masih punya keunggulan kompetitif? Misalnya dengan hybrid itu bagaimana memformulasi otomotif hybrid itu harganya juga bisa bersaing dengan mobil listrik kayak gitu loh, Mas? Ada beberapa. Memang ya, dalam hal ini ya tadi udah disebut juga Toyota ya memang memiliki teknologi yang cukup luar biasa. Yaitu mereka bisa membuat mobil dengan penggeraknya hidrogen. Hidrogen itu apa? Hidrogen ada di saat ini di udara kita juga ada, Mbak. Secara konotasinya berarti bahan baku hidrogen itu bisa ditekan hampir nol lah istilahnya. Cuman masalah teknologi aja kan, pengembangan Toyota memiliki teknologi itu. Di Jepang itu udah ada sebenarnya mobil hidrogen ini. Udah berjalan, tapi terus terang di Jepang juga masih belum populer ya bahasanya ya. Belum marak lah mobil hidrogen ini. Tantangannya apa sebenarnya mobil hidrogen itu? Jadi di Jepang itu mereka mengembangkan memang zero emission. Nah, dalam hal ini ya hidrogen ini sebuah jawaban karena tidak ada pembakaran. Nah, ditambah lagi untuk pembuatan bahan bakunya pun mereka tidak menggunakan
ya pembakaran apapun, pengolahan apapun, hanya mengumpulkan udara, keluarin hidrogen, itulah yang dikompres gitu. Nah, tantangannya adalah bukan di teknologi masalah mobilnya, Tapi menjadi kalau saya sebut pom bensin salah juga, pom hidrogennya. oke. Beda ya berarti ya? Beda, spesifiknya sangat berbeda. Dan ini untuk membuat stasiunnya itu sendiri, biayanya membutuhkan investasi yang berpuluhan kali lipat istilahnya. Oh iya, dibandingkan SPBU? Ya, itulah yang menjadi kendalanya saat ini. Jadi mobilnya udah canggih nih, stasiun pengisiannya. Infrastrukturnya yang nggak ready ya? Bahkan Jepang sendiri nggak ready ya? Belum siap ready, ya? belum Belum siap. siap ya? Jadi mereka lagi berusaha menyelesaikan solusi masalah ini. Kalau itu udah selesai, kalau memang bisa turun harga di masalah station ini, ya istilahnya ya ini bakal menjadi ultimate solution menurut mereka seperti itu. Karena ibarat kata hidrogen ya air, Mbak. Iya, air gratis ya dalam tanda kutip, teknologinya aja yang harus invest lebih mahal. Cuma teknologi itu diyakini bisa mengurangi kadar bensin? Bisa Atau menghilangkan? menghilangkan. Oh, menghilangkan ya. Ditambah karbonnya juga nggak ada, zero emission di situ. Baik. Saya akan tanya tentang keunggulan kompetitifnya investor Jepang juga lebih dalam lagi setelah ini. Kami kembali. Saya Dia Mega Sarianjaya kembali bersama dengan Mas Zenzia Zianika Iza, Presiden Direktur Iza Integrated Consulting. Mas Zed, kita lanjutkan masih tentang otomotif. Oke. Tapi bagaimana dengan supply chain, rantai pasoknya lah. Sebenarnya investor Jepang memandang rantai pasok di Indonesia itu seperti apa ya? Otomotif ya. Jadi memang untuk membuat sebuah kendaraan mobil saat ini masih ada berketergantungan dengan bahan baku yang diimpor. Nah, ini yang membuat dilematis juga di dalam bagi pengusaha otomotif. Karena dengan bagaimanapun supply chain yang ada di Indonesia itu belum secara sepenuhnya 100% bisa di-cover dengan supply nasional. Ya, masalah kualitas ada, masalah quantity ada, masih banyak hambatannya di situ. Nah, ini yang menjadi dilema juga bagi mereka selama ini. Jadi, contoh aja deh, bayangin Mbak, kita mau memproduksi sebuah mobil, tiba-tiba bautnya hilang dari pasar. Mobil bisa dibikin nggak? Nggak bisa. Masa nempel pakai nasi gitu kan? Jadi komponen-komponen supply chain itu rantainya cukup banyak, dan kalau hilang satu saja itu produk gagal, nggak bisa dibuat. Inilah yang menjadi sangat-sangat kunci bagi sebenarnya dunia manufaktur, supply chain ini. Jadi memang kayak kita bicara masalah Indonesia ini kan maunya melindungi produsen nasional. Kami setuju. Dan pihak asing juga sebenarnya memahami hal itu. Makanya ada peraturan TKDN yang baru muncul ya ini ya. TKDN ini kan udah sekarang masih di tahap 40% untuk kalau membuat di Indonesia mendapat fasilitas insentif segala macam harus memenuhi kuota 40% menggunakan produk nasional. Nah sekarang ini, sebentar lagi nih 2027 kalau nggak salah, itu akan ditingkatkan TKDN-nya menjadi 60%. Nah ini sebenarnya ujian bagi semua kebanyakan pengusaha manufaktur, bukan hanya otomotif doang sih kalau ini. Jadi mereka harus memikirkan, ini kalau nggak ada 60% pakai menggunakan barang lokal, produk kami terancam tidak bisa diproduksi. Nah makanya mereka mulai sekarang berbondong-bondong, memikirkan solusi bagaimana supaya barang supply ini, komponen ini tetap bisa ada. Mau nggak mau mereka harus investasi ulang ataupun mencari barang yang udah ahli di bidang itu. Ibarat ada tukang baut yang profesional di Indonesia, mereka kasih know-how-nya, membuat kerjasama. Jadi fase itulah yang sekarang lagi berjalan. Oke, tapi TKDN ini menarik. Saya punya data, bukan ini. Bidang hilirisasi, realisasi investasi asing langsung di bidang hilirisasi. TKDN, ini kan berhubungannya sama TKDN ya, nyambung. Betul. Ada garis merahnya TKDN. Jepang selalu masuk ke 5 besar proyek hilirisasi di Indonesia. Ini data kuartal pertama 2026, datanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Artinya Jepang masih punya komitmen dong sebenarnya dengan TKDN itu, meskipun itu sangat menantang. Ya. Karena kalau nggak diikuti juga mereka yang kesulitan, Mbak, sebenarnya. Tapi tantangannya adalah pada in the end, TKDN itu kan akan menjadi 80%. Yeah. Which is itu naik 2 kali lipatnya dari TKDN yang saat ini berlaku. Betul. Nah itu gimana? Tapi masalah sampai 80% itu masih ada, kalau saya nggak salah ya, 2050 itu masalahnya. Jadi masih agak panjang.
Jadi masih memang tantangan itu. Sekarang yang jadi yang dihadapi saat ini yang menjadi dilema itu dari 40% menjadi 60% ini nih. Ini dalam waktu dekat nih masalahnya. Ini yang menjadi sebuah PR besar bagi mereka saat ini. Tapi masalah 80% itu masalah jangka panjang, masih bisa dipikirkan. Dari 40 ke 60% ibarat kata berarti komponen mobil yang selama ini ibarat kata ya ada aja mobil yang ke knockdown ya, impor dari luar negeri, lalu dirakit di Indonesia. Nah hal-hal seperti itu akan menjadi sebuah masalah ke depannya. Mereka nggak bisa knockdown artinya. Jadi mereka harus berfokus untuk membuat komponen-komponen yang tadinya diimpor itu harus diproduksi di Indonesia. Terus masih banyak ini investor maupun pengusaha otomotif dan manufaktur lainnya yang kebingungan. Ini gimana caranya gitu supaya bisa mencapai 60% ini dalam waktu dekat. Itulah yang sekarang menjadi tantangan di dunia manufaktur. Oke, kita kembali lagi ke otomotif. Tentang pangsa pasar, tadi EV itu pangsa pasarnya belum sampai 20% ya Mas ya kan? 80% lebihnya masih konvensional. Seberapa lama timeline waktu yang dibutuhkan mobil EV untuk benar-benar mengusik mobil konvensional? Apakah dalam waktu 1-2 tahun bisa pangsa pasar mereka meningkat drastis? Tadi udah disinggung tentang infrastruktur sih memang. Oke, kalau gitu dari segi pandang pebisnis ya. Iya. Oke. Simply kita bicara, ini kan 80%-nya itu masih mobil konvensional ya tadi ya. 80% itu dikuasai, ya ibarat kata Toyota 30%, Mitsubishi 10 belasan persen, 11%, Honda Honda 11, lalu Mitsubishi 10. Nah, konteksnya seperti ini, jadi sebenarnya 50% itu masih konvensional dengan merek-merek dominan Jepang. Nah, bagi pengusaha otomotif Jepang, itu mereka beranggapan kalau sampai dari total sales itu EV itu udah mulai tembus 20 sampai 30% idealnya, itu udah menjadi sebuah kompetitor yang ibarat kata tangguh. Nah, sekarang yang jadi dilema juga, ini kebijakan insentif EV-nya ini kecabut. Belum growth sampai ke tahap 30% ini. Sebenarnya inilah yang pengusaha Jepang itu merasa, oke. Ini menarik kondisinya gitu. Mereka di atas angin lah, merasanya seperti itu. Menang ya. Wah, menang nih. Ya. Kembali lagi tentang iklim investasi di otomotif. Mas, saya melihat Thailand. Itu kan dia kan menjadi basis impor kayak hub industrinya otomotif juga ya. Dari dulu konvensional mereka juga pede lah mendominasi ekspor. Ada EV, ternyata Thailand juga menjadi basis produksi EV juga. Kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Thailand? Bahkan Indonesia harus berebut dengan Vietnam. Nah, apa yang salah? Itu bukan sebuah kesalahan sebenarnya. Ini masalah sejarah, Mbak. Jadi masalah otomotif di Indonesia itu dari yang paling lama Toyota lah kita sebut. 55 tahun mereka di Indonesia. Sejarah manufaktur otomotif di Thailand itu lebih muda daripada Indonesia. Belakangan mereka. Jadi kalau kita bicara masalah 55 tahun lalu, berarti mobil bensin yang dominan, belum ada teknologi hybrid segala macam. Maka investor pada masa itu membangun pabrik yang ramai-ramai, itu udah terfokuskan untuk kendaraan bensin. Nah, belakangan Thailand mulai dibangun. Ya, bahkan mereka lebih mudah untuk, karena ini udah spesialis bensin, ya masa spesialis bensin lagi di Thailand, mereka mulai shifting teknologi baru. Nah, itulah sebenarnya sejarahnya, bukan kekeliruan juga, ini masalah sejarah gitu sebenarnya. Bukan masalah menarik tidak menarik nih, beneran. Nah, itu juga memang kemudahan dari pihak Thailand ada dalam sejarahnya, betul. Tapi memang kalau ibarat ya, kalau bicara apakah pengusaha Jepang ini merasa tenang di Thailand? Karena kepastian hukumnya? Tidak juga sebenarnya. Karena situasi politiknya kayaknya... Betul, situasi politik. Emang situasi politik di Indonesia, investor Jepang memandangnya seperti apa? Di Indonesia situasi politiknya masih agak firm ya, setelah ya, tahun 98 ya kejatuhan setelah terdahulu. Jadi memang setelah itu kebijakan Indonesia itu di politiknya ya, politiknya firm lah. Jarang ada demo segala macam, ya masih terukur. Tapi kalau mau Mbak tahu, cerita lucu juga, di negara ASEAN yang paling banyak kudeta adalah Thailand.
Itu dalam sejarah juga udah terbukti. Jadi Thailand itu kan ada Perdana Menteri dan Raja. Ini sering terjadi konflik, gesekan yang mengakibatkan akhirnya situasi politiknya memanas. Jadi kudeta militer segala macam sering terjadi. Itu dalam sejarah juga ada. Jadi kalau terjadi kudeta militer, apakah kegiatan manufaktur ini terganggu atau enggak? Kadang terganggu, kadang enggak. Bergantung wilayah mana nih yang lagi ramai ya sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan serta-merta apakah mereka merasa aman di Thailand, sebenarnya Nggak juga ya? ya masih ada kekhawatiran Masih ada bahasanya. ya. Oke, terakhir tentang otomotif, sebenarnya apa yang disukai oleh investor otomotif Jepang? Lalu bagaimana karakteristik investor otomotif Jepang? Karena saya dengar juga secara sejarah bahwa seperti Toyota itu kan tidak punya gudang, itu kan sebuah kegilaan kalau misalnya ada kontingensi cadangannya seperti apa? Oke. Jadi saya jawab, itu ada dua pertanyaan ya. Saya Iya, jawab satu dulu. sekaligus. Oke. Jadi apa yang menarik bagi investor datang ke Indonesia? Sebenarnya kalau datang ke Indonesia membuat sebuah produk bisa langsung jual di Indonesia nya. Marketnya itu besar karena jumlah penduduk kita. Kalau ke negara lain, ya terus terang kita di seluruh dunianya masih masuk 3 besar sekarang ya kayak Indonesia ya jumlah penduduknya. Berarti kalau kita jadi tukang sate aja deh Mbak kita bikin warteg sate, kita jual, kalau di Indonesia bisa jual ke 1 juta orang, contohnya. Kalau negara lain, kita buka, pembelinya cuma ada 100. Ya inilah sebenarnya yang membuat investor itu tertarik di Indonesia, karena sekali dayung bisa 2 pulau, 3 pulau kadang. Nah, konteks seperti itu yang menjadi sebuah kesenangan juga bagi mereka yang mau datang. Manufaktur otomotif, itu mereka punya sejarah yang cukup menarik. Jadi saat dulu, ada tahun 2010-an deh, saya nggak ingat secara langsung, tapi intinya adalah Toyota melakukan ekspansi. Mereka mengajak semua supplier mereka yang berada di negara-negara lain itu untuk berkumpul di Indonesia. Yang akhirnya mereka membuat sebuah ya komunitas manufaktur otomotif. Nah dengan demikian mereka itu supply-nya itu bisa ada di dalam negeri. Nah ini Toyota Manufacturing Way juga menjadi sebuah catatan kecil sebenarnya. Jadi Toyota itu memiliki jalan pikiran yang cukup luar biasa. Mereka mengatakan, pabrik kami nggak membutuhkan gudang. Bingung nggak Mbak? Bingung lah. Contingency plan-nya kalau ada kedaruratan gimana? Nah itu dia. Nah sistem mereka punya logika tuh cukup ajaib tapi masuk akal gitu. Jadi mereka bilang, proses produksi itu step by step pasti. Step 1, misalnya barang A, step 1 dulu, naik kedua, 3. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kami punya rekanan supplier yang bisa nganterin barang itu on time, untuk tahap 1 udah menjelang selesai, yang 2-nya udah datang sini, masuk ke sini, udah langsung. Jadi step seperti inilah yang membuat mereka mengatakan Toyota nggak membutuhkan gudang. Artinya itu barang emang nggak boleh ngendap lama juga ya, harus jalan terus ya? Yes. Artinya butuh kepastian juga dong? Betul, timely bahasanya ya. Mereka makanya kalau sekalinya meleset itu penaltinya luar biasa sebenarnya. Disiplin banget ya. Makanya. Karena itu bukan masalah serta-merta untuk punishment. Itu terdampak ke semua supply chain vendor yang ada. Ini yang membuat dan Toyota itu bisa melakukan itu dengan udah tepat ya dari dulu ya. Itu yang membuat mereka tuh ya cukup kuat di dunia. Yang otomotif sudahi dulu di sini. Terima kasih Mas Zenzia Sianika Iza, Presiden Direktur Iza Integrated Consulting. Saya Diah Megasari Anjaya.